apakah orang yang menuduh otoriti di Perlis Wahabi adalah tuduhan yang salah ataupun betul? Macam mana? Otoriti agama di Perlis, orang yang menuduh mereka Wahabi, tuduhan ini betul atau salah? Dari segi pengakuan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri dengan isu hangat panas berkaitan dengan pernyataan-pernyataan orang-orang yang ngaku aswajwa dan tuduhan-tuduhan atas nama Wahabi. Tentu ini bagi mereka yang bertemu tidak mudah menerima, yaitu gesekan-gesekan atau bisikan-bisikan tetangga tersebut. Tetapi ada bisikan tetangga yang baru ini, yaitu Salman Ali mengadili Ustadz Engku ya, di salah satu ketua ARJ. Kalau di Malaysia dibaca ARG ya. Jadi ARG itu bahasa Inggris kan Malaysia. Kebetulan saya juga lama di Malaysia dulu itu, bahkan dulu saya punya mantan kekasih orang Kelantan, tapi entah bagaimana kabarnya, mudah-mudahan mantan saya itu sehat walafiat. Itu dulu masih muda, tahun 77, sekarang sudah tahun 2023. Ya, bagi saya sebagai seorang muslim tentu ingin lebih kritis lagi dari yang disampaikan oleh saudara atau Ustadz Salman Ali yang memang memiliki kemampuan debat yang sangat luar biasa ya, kemampuan yang tiada tolok bandingnya, kemampuan yang tiada tara ya. Jelas keilmuan beliau sangat luar biasa dan tak tentu dari pihak lawannya itu ketar-ketir jika menghadapi Salman Ali, karena yang dihadapi ini orang-orang hebat, termasuk yaitu Ustadz Engku ya. Entah ini Ustadz Engku dari mana saya kurang tahu, dari negeri mana saya kurang tahu di Malaysia. Cuman yang jelas perdebatan berkaitan dengan Salman Ali ini tuduhan dari kelompok-kelompok aswaja mirip Indonesia itu, yaitu bikin senarai atau nama atau bikin yaitu daftar orang-orang yang tugas daftar orang-orang yang tertuduh Wahabi. Mereka ini menulisnya di sebuah Facebook menurutnya itu, sebagaimana yang diutarakan oleh Ustadz Salman Ali yang kritis itu. Ternyata ketika Ustadz Engku ini diadili oleh Ustadz Salman Ali, Ustadz Engku tidak membenarkan semuanya tuduhan-tuduhan Wahabi terhadap negeri Perlis, karena memang negeri paling berbeda di negeri-negeri Malaysia itu negeri Perlis yang menjadikan sunnah seutuhnya sebagai landasan, yaitu sunnah yang tanpa campur bid'ah. Kalau di Indonesia yang ngaku aswaja ini kan rata-rata sunnah yang dicampur-campur dengan bid'ah itu, dan mereka berbangga-bangga ria dan selalu berteriak-teriak aswaja. Nah, ini sama dengan bagian-bagian Malaysia. Apalagi kemudian ada orang Indonesia datang ke Malaysia, makin yaitu membakar orang Malaysia dengan api-api kebencian terhadap Wahabi, seperti Idrus Ramli yang sengaja diundang oleh pihak lawan-lawan yang kalah, Salman Ali tadi itu. Jadi Malaysia itu mau dibikin runyam. Seharusnya Idrus Ramli sendiri itu harus tahu diri, itu negeri orang gitu ya. Jangan seenaknya bicara kan.
Tapi memang Idrus Ramli itu sudah tidak kenal daerah, tidak kenal mana itu ya. Yang penting bisa mengadu domba siapa saja itu. Nah, seperti yang terjadi di Malaysia misalnya ya, seperti yang terjadi di Malaysia. Ini Salman Ali selalu memang berdebat dengan engku. Ada banyak pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh aswaja mirip Idrus Ramli itu yang di Malaysia terhadap Perlis. Ini bahaya loh. Idrus Ramli ini bahaya. Bahayanya apa? Itu bisa mengadu domba Perlis itu. Artinya bisa menjadi perang Malaysia. Karena apa? Negeri-negeri di sana aman gitu. Seharusnya orang Indonesia itu ke sana tidak menjajah pemikirannya, membakar orang-orang Malaysia, mengadu domba. Lah orang Islam kok ngadu domba gitu ya. Ini kan sudah nggak beres gitu ya. Jadi orang Islam loh ngadu domba. Kalau ditakfiri sendiri nggak mau, tapi takfiri karena memang Idrus Ramli ini seorang takfiri menurut saya. Apalagi dia sudah berani bikin fatwa yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan kalau ingin mendapatkan pahala besar, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tak perlu berfikir, tak perlu berzikir la ilaha illallah, tapi cukup menghina Wahabi, memaki Wahabi dan sebagainya. Itu fatwanya Idrus Ramli. Ya, yang tentu saja pendidikan seperti ini baru terdengar dari seorang Idrus Ramli. Ya, kalau tidak bersama gurunya lah. Ngajarkan kejelekan kepada umat yang tentu saja akan ditiru oleh umat-umatnya. Kalau umatnya sudah jahat, jelek, kalau gurunya sudah jelek, apalagi muridnya, itu lebih jelek lagi gitu. Itu pasti itu sudah, karena gurunya seperti itu, tidak mengajarkan yaitu sopan santun, tidak mengajarkan tata krama, tidak mengajarkan bahasa yang membuahkan perdamaian, tapi sengaja melontarkan perkataan yang mengundang perang. Nah, ini bukan sifat seorang muslim ya. Ini pertama. Jadi di Malaysia ini ketika Salman Ali mengadili Ustaz Engku itu tadi, nyata sekali di situ persahabatan itu ada. Apa istilah sesat, menyesatkan, menyelewengkan dan sebagainya itu sampai ditanya, apakah Anda menuduh Wahabi sesat? Apakah Anda menuduh Wahabi menyeleweng? Ya, itu ditanya itu oleh Salman Ali. Ya, kalau anak-anak kecil yang depan di Indonesia itu tidak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Mereka itu cuman seperti apa, kata dalam tempurung, dia apa yang membesarkan badannya ingin seperti lembu. Saya ini hebat. Padahal ya kata dalam tempurung itu. Karena mereka merasa keberanian mereka ini karena merasa berada di bawah naungan kelompok besar, bukan karena berilmu. Jadi kalau mereka itu berilmu tidak seperti itu caranya. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Kalau orang tidak berilmu ketika menghadapi saudaranya debat, itu yang dipakai sopan santun kalau orang berilmu. Tapi kalau tidak berilmu, meskipun menyebut-nyebut nama kitab, membaca kitab, tetapi karena wawasannya itu wawasan taklid buta, dia akan memaki-maki. Coba lihat saja provokatifnya judul-judul yang dibuat oleh mereka itu. Ini yang terjadi di Malaysia juga seperti itu. Orang-orang yang berilmu, kan ditanya oleh Salman Ali, apakah yang membuat ini orang berilmu atau tidak berilmu gitu. Jadi orang yang membuat senarai daftar itu tadi, senarai ini ya itu tadi daftar yang ditulis, nama-nama yang ditulis ya oleh kelompok-kelompok aswaja di Malaysia. Itu dia bikin daftar bahwa ini aliran sesat, sama seperti di Indonesia. Nama-namanya orang disusun-susun persis di Indonesia. Paling tidak ini ada orang Indonesia yang ke sana bikin seperti itu. Artinya ini memang apa ya, sengaja ingin menciptakan kerusuhan di Asia Tenggara gitu. Artinya dia itu bagian dari apa, operasi belah batu antar sesama umat Islam ya.
umat Islam yang sengaja dijadikan alat untuk operasi belah bambu di negara-negara Indonesia. Ini sangat berbahaya menurut saya. Kenapa? Cara berpikirnya, orientasinya, penyampaiannya itu disampaikan dengan penuh kebencian, bukan karena berilmu. Enggak ada orang berilmu. Coba lihat bagaimana ketika Salman Ali berbicara, benar-benar menunjukkan eksistensinya sebagai seorang yang berilmu. Tidak seperti orang Aswaja Indonesia yang ngaku apa? Dia maki-maki, begitu berhadapan seperti yang di zamannya yaitu Ustaz Firanda Zainal Abidin. Kok nggak berani dia kemudian bahasanya ngumpat-ngumpat itu. Itu mereka ngelesnya di situ tuh. Waktu dengan debat misalnya. Kok nggak mana bahasanya yang seperti serigala mengaum itu tiba-tiba menjadi padam gitu kan. Nah ini artinya sekarang Malaysia mau dijadikan sasaran oleh mereka. Ngaduk-ngaduk gini. Ada apa sebenarnya ya? Kefokusan dari kebencian yang muncul dari hatinya itu yang menjadi api dendam untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Ini ya yang bukan lagi ilmu. Jadi kebencian. Kebencian. Padahal Al-Quran jelas. La yajrimannakum sana'anu ala qaumin alla ta'dilu i'dilu fahuwa aqrabul littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bisa berbijak-bijak, tidak bisa berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah. Fahuwa aqrabul littaqwa, karena yang seadil-adilnya itu akan mendekatkan kepada takwa, yaitu yang paling dekat kepada takwa. Itu ya. Jadi di sini jika kita perhatikan mereka yang berdebat, mereka yang ngumbar keberanian di YouTube, belum tentu dia orang yang berani. Belum tentu dia orang yang pandai, karena saya sudah bisa membaca kok. Disentil sedikit saja marah gitu, sentil sedikit gitu. Entah orang Madura, entah yang orang mana itu ya, satunya itu. Oh, begitu disentil sedikit sudah marah-marah. Ngomongnya seperti kapok itu. Ini yang tentu saja tidak ilmiah sama sekali. Makanya saya nggak mau meladeni orang-orang seperti itu, karena memang bahasanya bahasa kampungan itu, bukan bahasa intelektual. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan dari kebenaran yang terjadi di Malaysia ini, kebenaran yang ditegakkan oleh Ustadz Salman Ali dan kawan-kawan akan memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam yang punya otak dan akal sehat untuk bersama-sama, yaitu bergandeng tangan dalam rangka menghadapi yaitu anti sunnah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.